Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Purnamasari, alumni Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Prodi D3 Gizi tahun 2018, dan sekarang bekerja di Chu An Fu All Age Nursing Home, New Taipei City, Taiwan. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa Zoom live secara langsung dikarenakan ada suatu kendala. Baiklah, di sini saya ingin berbagi pengalaman kepada adik-adik atau bahkan teman-teman sekalian. Sebelum saya pergi ke Taiwan, bahkan sekarang saya sudah bekerja di Taiwan. Sebelum saya bekerja di Taiwan itu, saya melalui kampus kita ya, kampus Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Dulu pada zaman saya kuliah itu, mereka bekerja sama dengan salah satu PT, dengan salah satu pihak swasta ya, PT ya. Nah, di situ saya mengikuti prosesnya, yaitu dengan mengikuti memasukkan lamaran lah, contoh, bukan lamaran ya, lebih tepatnya seperti pengajuan untuk mengikuti atau penyeleksian seperti transkrip nilai dari nilai kita, terus ijazah, semua perlengkapan dari mulai data-data diri kita. Terus itu mengikuti kayak pengukuran kesehatan kita, dari tinggi badan kita, berat badan kita. Kalau misalnya kita dinyatakan lulus, maka dari pihak PT ini akan bakalan mengirim kita ke tempat pelatihan. Nah, pelatihannya ini ada di Sidoarjo. Nah, waktu itu sebelum saya pergi ke Sidoarjo, itu kan udah dilakukan dulu penyeleksian. Nah, saya dinyatakan lulus. Untuk itu proses pelatihannya sendiri untuk saya kurang lebih 3,5 bulan. Setiap orang berbeda-beda ya teman-teman untuk pelatihannya. Sebenarnya itu tergantung nasib gitu. Nah, waktu proses pelatihan atau pendidikannya ini, administrasinya berapa sih sebelumnya? Administrasinya saya sendiri waktu itu, karena ini pihak swasta ya, jadi sangat berbeda kalau misalnya bagi teman-teman yang ingin mengikuti proses perginya itu ke luar negeri dengan melalui sistem pemerintah yang diadakan pemerintah, itu berbeda. Kalau dari pemerintah sendiri itu mungkin nol administrasi gitu. Tapi ini dikarenakan oleh pihak swasta, jadi kita mempunyai administrasi tersendiri, yaitu awalnya saya bayarnya itu 9 juta. 9 juta itu baru untuk ke PT-nya saja. Nah, waktu proses pelatihan di PT-nya itu kita belajar bahasa negara tujuan seperti bahasa Mandarin. Di sana kita bakalan belajar seperti kosakata, percakapan, semuanya itu dipelajari. Tetapi untuk pergi ke Taiwan sendiri itu tidak menuntut untuk bisa menulis. Cukup hanya bisa berbicara saja sudah cukup, dengan mengerti percakapan saja udah cukup. Jadi nggak dituntut untuk menulis ya. Nah, di sini juga waktu di PT itu kita juga ada pelatihan kerja, terus PKL, ada ujiannya juga. Nah, di sini ada ujian yang namanya ujian bahasa, seperti bahasa Mandarin itu diujikan untuk mendapat sertifikat supaya kita itu layak untuk berangkat ke negara tujuan tersebut. Serta adanya ujian kayak pelatihan kerja. Jadi kayak STR, kita juga dapat untuk pelatihan kerja. Ini bekerja sama dengan Departemen Kesehatan yang Departemen Kesehatan setempat ya, bekerja sama kayak gitu untuk emang udah bisa atau belum untuk meloloskan ini kerja di luar negeri. Udah itu sama juga ada rentan waktunya 3 tahun juga masa aktifnya, sama kayak STR. Sudah itu selama di PT juga kita melakukan medical check up ya. Sebelum pelatihan atau pendidikan itu kita ada medical check up. Dan bagaimana sih untuk kita mendapatkan pekerjaannya itu ke Taiwan? Nah, jadi untuk mendapatkan pekerjaan ini sendiri
dari pihak rumah sakit atau panti jompo yang ada di Taiwan bakalan menghubungi pihak PT kita untuk interview kita. Nah, di sini kita interviewnya secara online. Nah, secara online mereka bakalan bertanya, kalian lulusan apa, berpengalaman apa, bagaimana untuk ini. Dan di sana kita bakalan udah dikasih tahu rinciannya kalau pekerjaannya sebagai ini di panti jompo ini, di rumah sakit ini. Kalian sanggup nggak dengan jam kerja segini, dengan gaji yang segini. Pokoknya di sana mereka udah merincikan semuanya. Jadi kalau misalnya mereka mereka bakalan tertarik dengan kita, mereka bakalan keep kita untuk bekerja di rumah sakit tersebut atau di panti jompo tersebut. Jadi waktu di Indonesia ini interviewnya dari Indonesia ya kita. Jadi waktu Indonesia itu kita udah megang job. Jadi udah megang bakalan kalau datang ke Taiwannya itu kita udah pasti kerja. Nah, waktu di Taiwannya itu sendiri gimana sih? Nah, pertama kali kita datang ke Taiwannya itu kita bakalan ada di penampungan dulu nih. Bakalan dikasih di penampungan dulu sebelum kita dikasih ke agensi. Nah, sebelum datang ke agensi, jadi kita di penampungan dulu itu untuk melakukan medical check up lagi. Jadi di sini kebanyakan dulu medical check up kalau ya untuk memastikan lagi keadaan kita kalau kita misalnya baik-baik aja. Nah, sesampainya di agensi itu masih banyak lagi ada berkas-berkas yang harus ditandatangani tentang persetujuan semuanya. Nah, sesudah itu baru kita diantar ke tempat kerja kita di rumah sakit atau di panti jompo. Nah, kerjanya itu sendiri gimana sih sebenarnya? Nah, untuk kerjanya itu sendiri sebenarnya di Indonesia udah dijelaskan sebelum kita penandatanganan kontrak. Kalau di sini itu kerjanya 12 jam kerja, 8 jam kerja itu waktu normal, dan 2 jam itu lembur. Jadi setiap harinya emang lembur. Untuk kerjanya gimana? Per shift atau seharian atau gimana? Untuk kerjanya sendiri itu per shift. Jadi 2 shift, shift malam dan shift pagi. Jadi kalau misalnya dari jam 8 pagi itu sampai jam 8 malam. Nah, untuk shift malamnya dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Oke. Kak, kalau misalnya ini waktu liburnya gimana sih ini nih? Oh, nah, jadi kalau misalnya untuk waktu liburnya ada yang 4 hari kerja, udah itu besoknya libur, atau 3 hari kerja dan besoknya libur. Jadi itu semua tergantung sih sebenarnya kita dapat liburnya berapa. Kadang sebulan itu ada 6 kali, ada 4 kali, dan ada 3 kali. Jadi tergantung dari pihak atasan kita mengasih kita libur. Untuk di Taiwan sendiri kerjanya boleh nggak sih kalau pakai jilbab kayak gitu? Kalau untuk pakai jilbab nih, mungkin tergantung pihak rumah sakit atau tempat kerjanya memperbolehkan atau enggak. Tapi kebanyakan sih dari mereka itu bukan melarang juga, tapi kayak nggak memperbolehkan kita pakai jilbab. Jadi kayak lagi kerja jangan pakai jilbab, tapi sesudah itu lepas dari pekerjaan boleh kita mau pakai jilbab atau mau apapun boleh. Waktu lagi kerja aja nggak boleh. Kalau untuk ibadahnya sendiri kan kita mempunyai waktu istirahat. Nah, itu boleh digunakan untuk ibadah. Nah, untuk tempat tinggalnya di Taiwan, untuk tempat tinggalnya kita dikasih mes ya, kayak apartemen gitu dikasih. Nah, kita tinggal di sana. Jadi bukan satu kamar satu orang ya. Ini kayak satu kamar itu bisa 2 orang atau 4 orang, nah gitu. Jadi sama-sama. Nah, itu juga kita masih bayar sendiri ya dengan potongan gaji kita. Nah, gajinya berapa sih kalau di Taiwan? Gajinya itu kalau untuk gaji pokoknya di tahun 2020
ini gajinya udah ngikutin ketetapan pemerintah Taiwan bagi warga negara asing yang bekerja di sini. Jadi udah ada ketetapan gaji pokoknya 23.400 itu gaji pokok, belum ditambah lagi gaji lembur. Kalau misalnya ditambah gaji lembur itu bisa sampai dapat 25 ribuan NT atau 25.000 New Taiwan dollar, bisa sampai 13 jutaan. Di sini juga kita kerjanya nggak cuma orang Indonesia, orang Taiwan aja, tetapi kita dari Indonesia, Vietnam, Filipina, Taiwan. Nah, jadi tergantung tempat kerjanya. Jadi bahasa yang digunakan itu kan tentunya bahasa Mandarin, komunikasinya untuk kayak perpindahan shift. Kalau udah shift dari shift pagi ke shift malam, jadi kan pakai bahasa Mandarin. Jadi bagi teman-teman atau adik-adik yang mau pergi ke sini, pelajarin aja dulu bahasanya itu. Nggak apa-apa, jangan takut untuk pergi ke sini. Kalian pasti bisa kok untuk belajar bahasa itu. Kan di PT waktu pelatihan kemarin atau pendidikannya kan kita udah belajar gitu. Jadi nggak perlu takut. Ya semuanya itu kalau prosesnya prosesnya dinikmatin aja waktu pelatihan atau pendidikannya, pasti bisa. Mungkin itu aja sih pengalaman yang bisa saya bagikan kepada adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Maaf jika penjelasannya kurang atau masih banyak kekurangan lah dalam penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Xie xie ni men.